Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perselisihan hasil Pilkada Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kota Tanjung Balai dengan agenda mendengar jawaban KPU, keterangan Bawaslu, dan tanggapan pihak terkait dari ketiga kabupaten kota itu. KPU Samosir dalam jawabannya yang disampaikan kuasa hukumnya Hadi Ningtyas menegaskan bahwa pasangan calon Fandiko Timotius Gultom Martua Sitanggang memenuhi syarat pencalonan dan ada putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan. Terhadap dalil politik uang, KPU mengatakan tidak pernah mendapat rekomendasi dari Bawaslu mengenai pelanggaran yang didalilkan pemohon. Rob Bintang Naibaho, Bawaslu Samosir, dalam keterangannya mengatakan telah menerima laporan dugaan pelanggaran politik uang. Terhadap laporan itu, setelah dilakukan pengkajian, diteruskan ke Sentra Gakumdu, dan setelah diperiksa, keterangan pelapor serta saksi saling bertentangan satu sama lain. Sidang perselisihan hasil Pilkada Kabupaten Samosir kembali digelar Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengar keterangan saksi pemohon, termohon KPU Kabupaten Samosir, ahli dan saksi pihak terkait, serta keterangan Bawaslu. Ahli Hukum Tata Negara Marwar Sihaan yang diajukan oleh pihak terkait pasangan calon Fandiko Timotius Gultom Martua Sitanggang menjelaskan dalam adat Batak, ketika seseorang atau keluarga hendak mengadakan rencana atau kerja yang besar, dia tidak bisa langsung begitu saja melakukannya, tapi ada ritual, pesta, atau acara dengan mengundang orang lain untuk hadir. Menurutnya, togu-toguro di Samosir atau ingot-ingot dalam tradisi Batak biasa dilakukan dan bukan sebagai politik uang jika tidak ada sesuatu yang transaksional. Terkait dengan kekalahan petahana dalam pilkada, Marwarar mengatakan petahana memiliki peluang untuk melakukan kampanye melalui kinerjanya selama menjabat. Oleh karena itu, majunya petahana dalam pilkada ibarat mengikuti referendum, di mana masyarakat menilai kinerja petahana. Selanjutnya, saksi pihak terkait, Rosita Sitanggang, dalam keterangannya mengatakan hadir dalam acara konsolidasi yang dimaksud pemohon. Menurutnya, pembagian uang yang dipersoalkan oleh pemohon merupakan pembagian honor bagi pengurus partai. Saksi pernah dipanggil Bawaslu terkait hal itu, dan berdasar pemeriksaan dinyatakan tidak dapat dilanjutkan. Bawaslu dalam keterangannya menjelaskan kesulitan untuk menelusuri lokasi, waktu, dan siapa pengirim atau pembuat video yang sempat viral di media sosial. Bawaslu mengatakan pemohon tidak pernah membuat laporan terhadap kejadian tersebut. Sementara 3 orang saksi yang diajukan pemohon pasangan calon Rapidin Simbolon, Juang Sinaga, menjelaskan pembagian uang kepada warga dengan nominal yang bervariasi. Saksi juga menjelaskan ikut mengantarkan dan membagi-bagikan uang yang dipersoalkan oleh pemohon. Kesaksian tersebut juga diperkuat dengan bukti video yang diputar dalam persidangan. Sementara dalam sengketa hasil Pilkada Kabupaten Samosir, kuasa hukum pasangan calon Rapidin Simbolon Juang Sinaga, Paskarya Tombi, mengatakan bahwa calon Bupati Fandiko Timotius Gultom yang berpasangan dengan Martua Sitanggang tidak memenuhi syarat pencalonan karena tidak melengkapi dokumen telah memenuhi kewajiban pajak yang harus dipenuhi ketika mendaftar sebagai pasangan calon pilkada. Selain itu, pemohon juga menilai ijazah yang diajukan calon wakil Bupati Martua Sitanggang adalah palsu. Dalil pemohon lainnya adalah praktik politik uang yang dilakukan pasangan Fandiko Martua. Menurut pemohon, praktik politik uang itu dilakukan pasangan Fandiko Martua sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon pilkada dengan cara membagi-bagikan bingkisan dan beras. Politik uang lainnya yang dilakukan Fandika Martua adalah dengan memberikan uang panjar kepada warga dan uang tersebut akan dilunasi kemudian.